Baik, yang pertama kita masuk pada bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Yesus meninggalkan satu komunitas para murid dan sekelompok rasul, para pemimpin yang dipilih untuk komunitas tersebut pada akhir dari pelayanannya. Tidak hanya itu, ia juga meninggalkan ajaran yang kebanyakan diteruskan secara lisan bukan tulisan oleh muridnya yang dipercayakan untuk dipelihara dalam kenangan komunitas tersebut. Dengan demikian, ketika ada dokumen tertulis yakni perjanjian baru yang kemudian menjadi produk dari komunitas tersebut, sama halnya dengan komunitas itu adalah produk dari firman Kristus. Pada awalnya komunitas itu disebut eklesia, dan sebutan serupa juga terdapat di dalam surat-surat Paulus dan kisah para rasul. Dalam Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab suci Ibrani, ahli-ahli kitab suci Yahudi menggunakan kata eklesia untuk menunjukkan suatu perkumpulan jemaat atau persidangan yang dipanggil bersama-sama guna tujuan keagamaan. Meskipun kemudian penggunaan eklesia tersingkir dari kalangan orang Yahudi, orang Kristen tetap menggunakannya sebagaimana halnya Septuaginta. Dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkan kata eklesia dengan kata gereja. Komunitas awal Kristen secara alamiah mengikuti kebiasaan orang Yahudi sebab mereka melihat diri mereka sendiri sebagai orang Yahudi. Contohnya, dalam pasal pertama kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa komunitas Yerusalem beribadah secara teratur di dalam bait suci. Namun, bait suci dihancurkan oleh orang Romawi yang mana sejalan dengan itu, iman Yahudi sebagai kekuatan yang dominan dalam kehidupan keagamaan menghilang. Tidak ada pemimpin Kristen awal yang tercatat sebagai fungsionaris bait suci, namun pelatihan pemimpin Kristen awal nampaknya sudah ada di dalam sinagoge-sinagoge. Dalam situasi ini, wajar jika orang Kristen mengambil banyak hal dari model-model sinagoge. Kesinambungan dengan lembaga-lembaga Yahudi tidak sepenuhnya menjelaskan konsepsi yang sedang berkembang tentang gereja. Didasarkan pada janji Yesus tentang suatu perjanjian yang baru, di dalam Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 24, dan Lukas 22 ayat 20. Gereja segera melihat bahwa dirinya sangat berbeda dari sinagoge. Sinagoge merupakan wahana untuk memberikan pengajaran, suatu sekolah dan orang beriman pun berkumpul di sana untuk ibadah keagamaan pada hari Sabat, tetapi misi utamanya ialah pengajaran Torah. Sementara itu, sejak semula gereja Kristen yang sedang muncul itu melihat dirinya sebagai suatu komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus. Berkaitan dengan metafora tersebut, kami melihat suatu masalah yang ada di sekitar jemaat dan gereja seperti menjamurnya kelompok persekutuan doa dalam jemaat. Banyak kali ditemui ada pendeta dan jemaat mengeluhkan keberadaan komunitas tersebut. Kondisi yang menyebabkan mereka kemudian mengeksklusifkan diri ialah karena beberapa praktik yang mereka lakukan diklaim sebagai karya Roh Kudus seperti kemampuan berbahasa roh dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemampuan tersebut dimiliki. Mereka lalu menganggap rendah orang lain yang tidak memiliki seperti yang dimiliki. Kehadiran mereka di tengah-tengah jemaat dan tampak seperti merendahkan jemaat lain yang tidak memiliki kemampuan seperti mereka tentunya menghasilkan kesenjangan antar jemaat. Hal tersebut kemudian berakibat pada keaktifan jemaat dalam pelayanan di gereja ataupun beribadah seperti biasa. Sekalipun ada banyak sumbangsi penting dan positif yang diberikan oleh persekutuan doa bagi gereja dan jemaat, seperti pertumbuhan iman, konsistensi membaca dan menafsir firman Tuhan, kebebasan beribadah dan lain-lain, namun pengeksklusifan diri tersebut membuat kecenderungan jemaat yang lain merasa tidak percaya diri dengan yang mereka miliki. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa gereja yang ideal ditandai oleh pertumbuhan yang serasi, dalam arti jumlah anggotanya bertambah karena mutu kehidupan iman anggotanya makin mendalam dan kokoh berakar di dalam Kristus, firman yang hidup itu. Keadaan ini hanya dapat dicapai jika kehidupan doa anggotanya baik secara pribadi maupun secara kelompok mendapat prioritas utama dan diberikan peran yang menggerakkan dan menentukan. Bahkan dengan singkat disebut juga bahwa pertumbuhan gereja itu dimulai dari doa dan mencari hikmat Allah juga dengan doa. Di samping itu, mereka kemudian menganggap ibadah-ibadah di gereja mainstream kehilangan sukacita.
Injil yang adalah kabar sukacita diubah menjadi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, dan kewajiban-kewajiban. Padahal orang-orang yang menghadiri ibadah bukan untuk mendengar aturan-aturan, melainkan kabar sukacita bahwa dosa mereka sudah diampuni, bahwa Allah mengasihi mereka dan berkenan menerima mereka kembali. Karena tidak ada sukacita dalam gereja, warga jemaat mencari sukacita di tempat lain. Hal ini bukan berarti bahwa di kelompok doa sukacita itu mereka temukan. Yang kelihatan bahwa di sana orang malah dibebani lagi dengan persoalan baru, yakni harus mengaku dosa dan berpuasa. Ada banyak orang yang merasa resah setelah menjadi anggota persekutuan doa karena harus menjalani disiplin rohani yang menyerupai Taurat yang baru. Mereka resah, tetapi tidak berani meninggalkan persekutuan doa karena malu dan takut dicap orang murtad. Padahal, jika sesuai dengan metafora tersebut, sebagai komunitas roh maka perlu adanya kerendahan hati untuk melihat masing-masing kemampuan yang ada dan bersinergi untuk pelayanan. Bab 2. Isi dasar biblis dalam Alkitab Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus telah mengadakan serta membangunkan tubuh Kristus, yaitu jemaat mula-mula. Roh Kudus telah turun ke atas jemaat itu, membangunkan dan mempersembahkan jemaat itu kepada Allah sebagai suatu perhimpunan orang-orang yang percaya, yaitu suatu perhimpunan orang-orang atau komunitas yang penuh dengan kuasa dan kehidupan Roh Kudus sendiri. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 4, Efesus 1 ayat 22 dan 23. Kemudian pada pertemuan dalam pesta perayaan Pentakosta itu, penuhlah mereka, para rasul, dengan Roh Kudus, sehingga mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang menaati Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Ketika Petrus dan Yohanes berkhotbah, semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Stefanus juga dikatakan berbicara dengan hikmat dan roh. Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Paulus pun menekankan kehadiran roh dalam persekutuan Kristen. Dikatakan bahwa pengakuan iman yang dibuat orang di Kristen didolong oleh roh. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Termasuk dalam dogma gereja terkait hal tersebut. Yang pertama-tama kita ketahui bahwa dogma adalah sesuatu yang kemudian dibangun oleh gereja, dan dogma mempunyai kuasa, dan dogma itu ditentukan oleh gereja. Memang gereja dapat menentukan dogma, tetapi tiap-tiap orang percaya boleh membandingkan dogma dengan kitab suci, dan kalau terdapat dogma yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka orang harus berusaha supaya dogma itu dibuang atau dirubah oleh gereja. Nah, berkaitan dengan permasalahan tersebut dan dasar biblis yang telah dipaparkan di atas, maka kami merasa bahwa gereja perlu menyadari berbagai karunia-karunia yang dimiliki di dalam jemaat sehingga dapat menghasilkan keseimbangan dalam pelayanan. Dalam artiannya bahwa gereja sebagai komunitas roh berarti mengimplementasikan berbagai karunia roh yang ada dan ditunjukkan dalam berbagai aspek kehidupan bergereja, tentunya untuk sebuah hasil yang baik. Memang anggota-anggota gereja adalah manusia biasa yang serba lemah keadaannya, maka mungkin sekali gereja itu seringkali bertindak salah. Tetapi janganlah lupa bahwa gereja tidak hanya menerima perintah untuk berbuat, tetapi juga diberi janji-janji oleh Tuhan bahwa ialah yang akan menjadi pemimpin gereja. Jadi gereja harus mengerjakan tugas dengan menjadi kepastian bahwa Tuhan akan memberikan rohnya. Sudah saatnya gereja masa kini kembali pada penggunaan inklusif Paulus akan konsep roh Allah dan penekanannya pada Roh Kudus sebagai proses pengalaman orang Kristen. Hal ini dikarenakan banyak jemaat yang terkhususnya yang tergabung dalam persekutuan doa dan memiliki karunia masih berfokus pada diri sendiri, memegahkan diri bahwa seakan-akan itu adalah pencapaian pribadinya sendiri, tidak lagi berfokus kepada Allah dan karyanya melalui roh. Kesempatan untuk merasakan keadaan seseorang yang benar-benar terfokus untuk mendengarkan umat Tuhan merupakan dimensi penting dalam membangun sukacita. Dengar saat umat Tuhan berbagi suka dan duka dapat menegaskan kehadiran roh dan kuasa yang dimiliki dalam menghadapi penderitaan. Nah, di sini dapat kita lihat komunitas yang berbelas kasih menjadi sumber penting bagi sesama umat Tuhan,
yang terlibat dalam mendengarkan secara mendalam. Kuasa yang diwujudkan dalam mendengarkan secara mendalam adalah roh yang menciptakan, menyembuhkan, dan memperkuat diri sendiri dan hubungannya kepada orang lain atau komunitas. Roh adalah sumber persekutuan itu dan hubungan yang menyediakan kasih Sang Pencipta yang bergerak di antara umat manusia untuk mengeluarkan yang terbaik dari setiap umat Tuhan dalam merawat diri sendiri dan semua ciptaan. Dengan memperhatikan dinamika hubungan antara roh, individu, kelompok, dan semua ciptaan, kita Menjadi bagian dari komunitas rasanya bukan menjadi hal yang asing lagi bagi kehidupan kita saat ini. Komunitas Kristen adalah anugerah, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, Efesus 2 ayat 19 hingga 20 berbicara tentang komunitas roh. Tentu kita tidak dapat lepas dari Kristus dan iman itu sendiri. Mungkin ini adalah hal yang sudah banyak kita tahu, tetapi seringkali kita abaikan atau lupakan. Kita dapat melihat bahwa ketika kita dapat duduk berdampingan dengan sesama orang percaya, kita dapat melihat bahwa ketika kita dapat mengasihi jemaat ataupun rekan pelayanan di dalam persekutuan kita, dan ketika kita dimampukan untuk mengampuni, menghibur, serta menguatkan mereka yang ada dalam komunitas kita, itu terjadi semata-mata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya Kristuslah sebagai Sang Juru Selamat yang dapat membersihkan kita dari dosa, sekaligus melepaskan kita dari segala jerat dan konsekuensi dosa, termasuk memulihkan relasi dengan sesama yang rusak tersebut. Dengan demikian, Paulus menggambarkan komunitas Kristen sebagai suatu kerajaan dan keluarga Allah, yang di dalamnya setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Untuk diterima, menerima, untuk dikasihi, mengasihi, untuk diperhatikan, memperhatikan, untuk diampuni, mengampuni. Komunitas Kristen membenamkan dirinya pada kebenaran dan kasih yang sejati, dan hanya firman Tuhanlah yang berotoritas dari komunitas yang lain. Firman Tuhan menjadi dasar, menjadi pengikat, menjadi inti dan nafas dari komunitas Kristen. Bukankah ini juga yang dapat kita contoh dari kisah jemaat mula-mula, di mana mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 42. Kehadiran komunitas Kristen menjadi alat kasih karunia Allah bagi kita murid-muridnya untuk bertumbuh, mengenal dan menikmati persekutuan dengan Allah dan sesama, sehingga pada akhirnya dapat berbuah bagi dunia atau realitas di sekitar kita.